Apa sih filsafat Cina? Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Pemikiran filsafat Cina ini bermula pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi pada masa pemerintahan dinasti Kau di utara. Konfusi, Laozi, Mingzi, dan Zhuangzi dianggap sebagai peletak dasar dan penggagas filsafat Cina. Pemikiran mereka itu sangat berpengaruh sehingga dapat membentuk ciri-ciri khusus filsafat Cina yang dapat membedakan dengan filsafat yang lainnya. Filsafat Cina sendiri memiliki 3 tema pokok sepanjang sejarah perkembangan filsafat Cina. Yang pertama itu ada harmoni antar manusia dan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan surga, di mana selalu dicari keseimbangan antar keduanya. Yang kedua itu ada toleransi terlihat dalam keterbukaan terhadap pendapat-pendapat pribadi, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan suatu pluriformitas yang luar biasa juga dalam bidang agama. Yang ketiga itu ada perikemanusiaan, karena selalu manusialah yang merupakan pusat pada filsafat Cina. Manusia yang pada hakikatnya baik dan yang harus mencari kebahagiaannya di dunia dengan memperkembangkan dirinya sendiri dalam interaksi dengan alam dan sesama manusia. Pemikiran filsafat Cina lebih antroposentris daripada filsafat India dan filsafat Barat. Manusialah yang selalu merupakan pusat filsafat Cina. Ketika kebudayaan Yunani masih berpendapat bahwa manusia dan dewa-dewa dikuasai oleh suatu nasib buta atau yang disebut dengan Moira, dan ketika kebudayaan India masih mengajarkan bahwa kita di dunia ini tertahan dalam roda reinkarnasi yang terus-menerus, maka di Cina sudah diajarkan bahwa manusia sendiri dapat menentukan nasibnya dan tujuannya. Filsafat Cina ini terbagi atas 4 periode besar. Periode yang pertama yaitu adalah zaman klasik pada masa 600 sampai 200 sebelum Masehi. Di zaman ini, khususnya di masa dinasti Zhou lahir dan berkembangnya filsafat Cina kuno. Di masa ini lahirlah 100 mazhab atau aliran yang ditandai oleh 100 sekolah filsafat yang masing-masing mengajarkan ajaran yang berbeda. Mazhab-mazhab tersebut dapat dikelompokkan menjadi 6 aliran. Aliran yang pertama yaitu Konfusianisme. Konfusianisme mendominasi alam pemikiran Cina selama 25 abad. Aliran ini didirikan oleh Kongfuzi atau Konghucu, guru dari suku Kung. Dalam bahasa Latin disebut Confucius. Confucius merupakan orang pertama dalam sejarah Cina yang memberikan pelajaran kepada murid dalam jumlah yang besar. Beberapa puluh diantaranya menjadi pemikir dan sarjana termasyhur. Pemikiran Confucius terfokus kepada bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi negaranya. Karena Konfusianisme ini lahir di tengah kekacauan juga anarkis sosial dan intelektual saat itu. Inti ajaran dari Konfusianisme menekankan pada masalah manusia dan kehidupan di dunia ini, dan lebih banyak membahas tentang masalah pendidikan moral. Menurut Konfusius, tahu adalah jalan manusia, yang artinya manusia sendirilah yang dapat menjadikan tahu luhur dan mulia kalau ia hidup dengan baik. Keutamaan merupakan jalan yang dibutuhkan. Kebaikan hidup dapat dicapai melalui perikemanusiaan atau yang disebut dengan yen, yang merupakan model untuk semua orang. Konfusius menganjurkan agar orang belajar dan mempraktekkan apa saja yang dipelajari sehingga menjadi seorang intelektual atau disebut dengan kunzi, atau seseorang intelektual dan bijaksana. Selain itu, dia harus tetap tenang dalam segala situasi agar dapat menyelesaikan masalah persoalan penghidupan dengan rasional. Konfusianisme juga mengajarkan bahwa kita harus bisa mengatur harta yang baik, terutama pendidikan anak-anak, karena para cendekiawan dihormati jauh lebih tinggi dibandingkan kekayaan.
Selanjutnya Taoisme. Taoisme diajarkan oleh Lao Tse atau guru tua yang hidup sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Lao Tse menentang pandangan Konfusius. Menurutnya, Tao adalah jalan alam, bukan jalan manusia. Inti ajaran Taoisme adalah Tao bukanlah jalan manusia, melainkan jalan alam. Pranata dan konvensi sosial harus ditinggalkan. Manusia harus menarik diri dari peradaban dan kembali kepada alam. Jadi, Taoisme menjunjung tinggi Tao dan alam. Itulah sebabnya jalan pemikiran Taoisme disebut. Para penganut Taoisme memandang alam sebagai tempat mereka menarik diri, mencita-citakan kehidupan yang sederhana dengan inti ajaran Wu Wei. Taoisme lebih cenderung kepada metafisika, berbeda dengan Konfusianisme yang lebih cenderung kepada etika. Selanjutnya ada Mohisme. Didirikan oleh Mozi atau Mozi, aliran yang bersifat utilitaristis dan pragmatis. Mozi mengajarkan bahwa yang terpenting adalah Qian Ai atau cinta universal, kemakmuran untuk semua orang, dan perjuangan bersama-sama untuk memusnahkan kejahatan. Inti ajaran Mohisme adalah untung adalah apa yang ingin dimiliki, rugi adalah apa yang orang tak ingin miliki. Untung artinya apa yang menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Sedangkan kejahatan adalah apa yang menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia harus sering-sering membatalkan keuntungan jika pada akhirnya keuntungan itu membawa kerugian. Begitu pula, orang harus siap mengalami kerugian jika kerugian itu pada akhirnya membawa kepada kebaikan. Mozi sendiri menentang kemewahan, upacara pemakaman yang boros, masa kabung yang berkepanjangan, dan upacara-upacara feodal yang menghamburkan kekayaan. Yang keempat ada aliran Fa atau legalisme. Aliran Fa atau Faccia atau aliran hukum adalah aliran filsafat yang dipelopori oleh orang-orang yang ahli dalam bidang hukum, yang pada umumnya bekerja menjadi penasihat-penasihat pemerintah. Dengan mengajarkan teknik-teknik pemerintahan dan hukum, berbeda dengan aliran klasik lainnya. Aliran ini tidak mengajarkan masalah manusia, dunia, dan surga, melainkan soal-soal praktis dan politik. Faccia mengajarkan bahwa kekuasaan politik tidak harus dimulai dari contoh baik yang diberikan oleh kaisar atau pembesar-pembesar lain, melainkan dari suatu sistem perundang-undangan yang sangat ketat. Faccia atau legalisme hanya berbicara mengenai aturan dan undang-undang yang semestinya dipakai agar tercipta keteraturan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, daripada sebuah ajaran etis, legalisme lebih dekat pada filsafat politik utilitarian yang sebisa mungkin menjawab persoalan-persoalan real dalam politik. Yang kelima ada aliran yin-yang atau naturalis. Konsep yin-yang dicetuskan oleh seorang bernama Fuxi melalui pengamatan terhadap alam sekitarnya. Pada masa itu, Fuxi ingin mencari jawaban tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, seperti mengapa terang pada waktu siang, mengapa gelap pada waktu malam, mengapa ada bulan dan matahari, mengapa ada panas dan dingin, dan juga persoalan lainnya. Maka akhirnya dia menyimpulkan bahwa terdapat dua elemen dasar yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan seterusnya, yang disebut dengan konsep yin-yang. Ajaran yin-yang disimbolkan dengan gambar lingkaran hitam putih. Yin-yang sebenarnya lebih kepada konsep kearifan Tiongkok kuno daripada sebuah sistem nilai, apalagi sebuah paham atau agama. Dua prinsip yang bertentangan, yaitu yin dan yang, adalah saling melengkapi, tidak mendominasi salah satu daripadanya atau mengurangi yang lainnya. Keduanya saling memerlukan untuk melengkapi dan memberi keseimbangan awal, alam, dan semesta. Yin bersifat negatif dan yang bersifat positif, yang menguasai alam semesta dan kehidupan. Yin dan yang bersama-sama melambangkan keselarasan yang sempurna. Kedua kekuatan ini berlawanan. Yin gelap sedangkan yang terang. Yin pasif dan yang aktif. Yin adalah wanita dan yang adalah lelaki. Walaupun demikian, yin dan yang saling melengkapi dan menjadi suatu kekuatan yang tidak akan berlawanan. Dalam budaya Tiongkok kuno, yin yang merupakan prinsip dasar kehidupan mereka. Prinsip ini digunakan sebagai pedoman untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkannya dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Yin yang memiliki sifat-sifat dasar. Yang pertama, yin-yang memiliki kualitas-kualitas yang berlawanan dan saling beroposisi, seperti dingin panas, gelap terang, lelaki perempuan, dan sebagainya.
Yang kedua, yin yang mempunyai akar yang sama dan saling terikat satu sama lain. Seperti manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak akan berkembang biak bila hanya ada laki-laki ataupun sebaliknya. Yang ketiga, yin yang saling mentransformasi. Setiap kemajuan diimbangi dengan kemunduran. Bila sesuatu naik, maka di sisi lain ada yang turun. Dan yang terakhir, yin yang saling mengimbangi secara dinamis. Keduanya hadir bersama dan memiliki derajat. Selanjutnya yang keenam, aliran nama-nama atau nama Ming Cina. Ming Chia yang disebut sebagai School of Names atau sekolah dialektika dapat dibandingkan dengan aliran sofisme dalam filsafat Yunani. Istilah Ming Cina dapat diterjemahkan sebagai para penganut sofisme atau para ahli logika. Ming Chia merupakan mazhab atau aliran kecil, tapi terkenal karena perhatiannya atas masalah-masalah yang bersifat murni akali. Penganut aliran ini menyibukkan diri dengan istilah-istilah dan kata-kata. Ajaran mereka digunakan sebagai analisis kritis yang mempertajam perhatian untuk memakai bahasa-bahasa yang tepat, dan juga mengembangkan ilmu logika. Tokoh yang terkenal dalam era ini adalah Huisis pada 350 sampai 250 sebelum Masehi dan Kang Sunglung pada 184 sampai 259 sebelum Masehi. Periodisasi yang kedua zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Bermula dari India, Buddhisme yang lahir sebagai reaksi atas Hinduisme dan kemudian mendapat perlawanan balik, melebarkan perkembangannya ke negara lain, termasuk Cina. Di Cina, Buddhisme diterima dengan baik dan mengalami pembaruan dengan tradisi filsafat Cina, yang pada waktu itu didomisi oleh aliran Tao yang dihidupkan kembali sebagai Neo-Taoisme. Pada zaman ini, konsep Tao yang sudah terwarnai Buddhisme diartikan sebagai nirvana, sebagaimana dalam ajaran Buddhis. Para pengikut Neo-Taoisme melalui meditasi berusaha untuk mengidentifikasi budi individu dengan budi semesta. Jadi lewat kegiatan meditasi atau berdiam diri dicapai kesatuan. Kaum Neo-Taois mengambil sikap yang berbeda tentang emosi. Mereka percaya dengan merasakan dan merendam emosi dapat membuat mereka lebih menjadi bijaksana. Seperti yang diungkapkan oleh Wang Ping, orang bijaksana pun memiliki emosi, tapi tanpa menjadi terpikat olehnya. Alasan Buddhisme dapat masuk di Cina. Pertama, keadaan masyarakat Cina pada waktu itu sangat menderita karena terjadinya peperangan dan pemberontakan yang menimbulkan masalah ekonomi dan kemelaratan bagi rakyat. Rakyat merasa kecewa terhadap Konfusianisme dan Taoisme yang tidak dapat memperbaiki nasib rakyat. Buddhisme memberikan penghiburan kepada rakyat yang menderita. Penghiburan ini berupa ajaran bahwa manusia sesudah mati akan masuk nirwana dan akan hidup bahagia. Kedua, manusia yang tidak dapat menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari kemudian akan masuk ke biara-biara. Di situ mereka memperoleh ketentraman jiwa dan jaminan hidup, sehingga seolah-olah mereka bebas dari kesulitan ekonomi yang melanda sebagian besar wilayah Cina. Ketiga, menurut ajaran Buddhisme, bahwa setiap penganut Buddhisme dapat memperoleh keselamatan. Periodisasi yang ketiga zaman Neo-Konfusianisme pada 1000 sampai 1900 Masehi. Konfusianisme klasik kembali lagi menjadi ajaran filsafat terpenting. Ia bangkit kembali sebagai reaksi atas Buddhisme yang dianggap mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebudayaan dari filsafat Cina. Neo-Konfusianisme memuat prinsip-prinsip Konfusianisme dalam bentuk baru tercampur unsur Buddhisme. Maka Konfusianisme berinteraksi dengan Buddhisme dan menghasilkan Neo-Konfusianisme. Tokoh-tokoh Neo-Konfusianisme yang telah berjasa antara lain Chu Tunyi sebagai perintis Neo-Konfu, Sha Yung, Song Sai,
Chen Hao, Cheng Ai, Chu Shihi, dan Liu Xing. Neo-Konfusianisme mengajarkan bahwa kuadrat manusia itu baik, tapi dibelenggu oleh keinginan dan emosi. Inilah yang merupakan salah satu sebab mengapa manusia dalam hidupnya sering menderita. Maksudnya, bahwa manusia sejak lahir memiliki Ming Tai, atau kuadrat manusia yang merupakan karunia surga. Kuadrat manusia itu seperti mutiara yang sangat berharga, namun terdapat dalam air kotor sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Oleh karena itu, apabila air itu kotor, dibuang, maka mutiara tersebut akan memancarkan sinar seperti aslinya. Manusia hendaknya selalu berusaha untuk dapat menggali kuadratnya, karena hal itulah sebenarnya yang diinginkan surga. Manusia pada dasarnya selalu berada dalam cengkeraman materi dan keinginan, sehingga kuadratnya menjadi terbelenggu. Gardner, 1986-53. Sampaikan zaman modern tahun 1900 hingga sekarang. Dalam sejarah Cina, periode dinasti Manchu dan pemerintahan republik ditandai skeptisisme. Semua peranata yang sudah mapan, perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, dan hukum dipertanyakan. Masa ini sering dibandingkan dengan zaman Renaissance di Eropa. Selama zaman industri dan modern, filsafat Cina juga mulai mengintegrasikan konsep-konsep filsafat Barat sebagai langkah menuju modernisasi. Ada upaya untuk memasukkan demokrasi, republikanisme, dan industrialisme ke dalam filsafat Cina. Pada periode ini ada 3 tendensi dalam filsafat Cina, yakni A. Pengaruh filsafat Barat. Filsafat Barat mulai memasuki Cina, khususnya pragmatisme jenis filsafat yang lahir di Amerika Serikat dari John Dewey dan sesudahnya Karl Marx. Hal ini disebabkan oleh diterjemahkannya karya-karya para pemikir Barat dalam bahasa Cina yang memberikan pengaruh besar bagi pembaruan kehidupan intelektual Cina. Yang B, setelah pengaruh Barat ini mulai suatu reaksi, mulai timbul kecenderungan untuk kembali kepada filsafat pribumi. Dan yang terakhir, C, sejak 1950, filsafat Cina dikuasai pemikiran Marx, Lenin, dan Mao Zedong yang tidak lain adalah Marxisme. Tokoh filsuf terkenal pada zaman ini yang pertama Sun Yat-sen, seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di daratan Tiongkok maupun Taiwan. Ajarannya adalah San Minchui atau 3 asas kerakyatan, yakni Minsen kebangsaan atau nasionalisme, Minsu kerakyatan atau demokrasi, Minseng kesejahteraan atau sosialisme. Yang kedua ada Mao Zedong, seorang pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang menambahkan Marxisme, Stalinisme, filsafat Marxis Cina, dan pemikiran komunis lainnya. Pemikiran Mao atau Maoisme menekankan mobilisasi massa yang revolusioner, atau secara fisik memobilisasi sebagian besar penduduk dalam perjuangan demi sosialisme, serta mengandung doktrin militer yang integral dan dengan jelas menghubungkan ideologi politika dengan strategi militer. Dalam pemikiran Maois, kekuasaan politik berasal dari moncong senapan, dan kaum buruh tani dapat dimobilisasi untuk melakukan perang rakyat dalam perjuangan bersenjata yang melibatkan perang gerilya.